tanggal 7 Desember 1941 dengan tanpa mengumumkan perang terlebih dahulu. Satuan-satuan tugas Jepang di bawah komando Laksamana Yamamoto menghancurkan Pearl Harbor, pangkalan militer sekutu utama di Asia dan Pasifik. Sejak itu pula lah sejarah mencatat mulainya ekspansi militer Jepang di Asia Tenggara dan Pasifik. Bertindak sebagai Panglima Komando Tentara Umum Selatan adalah Marskal Terauchi yang bermarkas besar di Saigon, Indochina. Di wilayah Hindia Belanda, bala tentara Jepang menyerang tanggal 10 Januari 1942. Secara berturut-turut, kekuasaan militer Belanda di Kalimantan dan Sumatera ditundukkan. Tanggal 1 Maret 1942, tentara ke-16 di bawah komando Letnan Jenderal Hitoshi Imamura berhasil mendarat di 3 tempat sekaligus di Jawa: Teluk Banten, Eretan Wetan, Jawa Barat, dan Kragan, Jawa Tengah. Pada tanggal 7 Maret 1942, Gubernur Jenderal Tjarda van Starkenborgh-Stachauer menyatakan kesediaannya untuk berunding dengan pihak Jepang. Namun perundingan itu kemudian diakhiri dengan penyerahan tanpa syarat dari seluruh angkatan perang serikat yang diwakili oleh Letnan Jenderal Terpoorten pada tanggal 8 Maret 1942 di Kalijati. Saat inilah mulainya babakan baru sejarah Indonesia dengan masa penjajahan Jepang. Namun bagi Indonesia, justru di masa ini pula kesempatan untuk merdeka mulai nampak terbuka setelah ratusan tahun gagal dalam perjuangan bersenjata mengusir penjajah Belanda. Jepang membagi wilayah Indonesia menjadi 3 daerah kekuasaan. Indonesia bagian timur yang meliputi Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, dan Irian berada di bawah kekuasaan Angkatan Laut atau Kaigun dari Armada Selatan kedua yang berkedudukan di Makassar. Indonesia bagian barat berada di bawah kekuasaan Angkatan Darat atau Rikugun yang selanjutnya dibagi lagi dalam 2 daerah kekuasaan. Sumatera berada di bawah kekuasaan tentara ke-25 yang berkedudukan di Bukit Tinggi, sedang Jawa dan Madura di bawah kekuasaan tentara ke-16 yang berkedudukan di Jakarta. Dalam 3 daerah pendudukan ini, masing-masing penguasa memiliki kebijaksanaan politik sendiri-sendiri yang disesuaikan dengan keadaan dan kebutuhan setempat. Dalam hal ini, Panglima Tentara ke-16 membagi Jawa dan Madura menjadi beberapa daerah militer dan menjalankan politik kerjasama dengan para pemimpin nasional Indonesia untuk memperoleh dukungan dari rakyat. Kebijaksanaan semacam ini tidak dijalankan oleh penguasa di Sumatera dan Indonesia bagian timur. Karena kebijaksanaan yang berbeda inilah tercipta situasi politik dan sosial yang berbeda pula antara Jawa dan daerah-daerah lain. Kehidupan politik tumbuh subur di Jawa berkat lahirnya badan-badan politik ciptaan Jepang bersama para pemimpin dan pemuka rakyat. Mula-mula lahir gerakan 3A yang bersemboyan Nippon Cahaya Asia, Nippon Pelindung Asia, dan Nippon Pemimpin Asia. Kemudian pada tanggal 9 Maret 1943, lahirlah gerakan yang dinamakan Putra atau Pusat Tenaga Rakyat yang dipimpin oleh 4 serangkai, Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, Ki Hajar Dewantoro, dan Kiai Haji Mas Mansur. Di samping itu, banyak pula gerakan-gerakan yang bersifat kedaerahan dan keagamaan yang lahir pada masa ini.
Untuk membantu pertahanan menghadapi ofensif militer sekutu, Jepang mulai pula menggerahkan pemuda-pemuda. Pada tanggal 29 April 1943, dibentuklah Keibodan atau Barisan Pembantu Polisi, Senendan atau Barisan Pemuda, dan Heiho atau Pembantu Prajurit. Tanggal 1 Agustus 1943, keluarlah pengumuman dari Saiko Shikikan, Panglima tertinggi tentara ke-16, bahwa orang-orang Indonesia boleh duduk dalam jabatan-jabatan tinggi pemerintahan. Kemudian melalui Osamu Seirei atau peraturan dari Saiko Shikikan nomor 36/1943, dibentuklah Chuo Sangiin atau Badan Pertimbangan Pusat yang bertugas mengajukan usul serta menjawab pertanyaan pemerintah mengenai soal-soal politik, di mana orang-orang Indonesia ikut serta duduk dalam badan tersebut. Atas usul dari Gatot Mangkupraja, pada tanggal 3 Oktober 1943, dibentuklah Boci Gyugun atau Tentara Sukarela Pembela Tanah Air, yang kemudian dikenal dengan PETA. Untuk membangun sarana-sarana pertahanan, Jepang membutuhkan tenaga kasar. Maka dibentuklah pahlawan pekerja yang dikenal dengan nama Romusa. Di samping itu, dibentuk pula organisasi kebaktian rakyat Jawa atau Jawa Hokokai. Namun akhirnya rakyat menyadari bahwa semua usaha kebaktian yang dibentuk dengan dalih demi kesemakmuran Asia Timur Raya itu hanyalah kedok dari Jepang untuk memeras kekayaan dan tenaga bangsa Indonesia. Lebih-lebih setelah kehidupan terasa semakin sulit dan kesengsaraan timbul di mana-mana. Oleh dorongan rasa cinta bangsa, semangat kemerdekaan dan luapan kemarahan terhadap penjajah Jepang yang semakin menindas, tanggal 14 Februari 1945, meletuslah pemberontakan PETA di Blitar di bawah pimpinan Supriyadi. Namun akhirnya para pejuang pelopor tersebut gugur di bawah hukuman mati pengadilan militer Jepang. Sementara itu, serangan balas sekutu di bawah komando Laksamana Mountbatten dari Inggris dan Jenderal Max Arthur dari Amerika Serikat mengalami kemajuan-kemajuan pesat di berbagai sektor pertempuran. Bulan Juli 1944, Kepulauan Saipan jatuh ke tangan Amerika Serikat. Situasi ini menimbulkan goncangan hebat dalam masyarakat Jepang. Untuk mempertahankan pengaruh Jepang di daerah-daerah pendudukan, Perdana Menteri Koiso tanggal 17 Juli 1945 mengeluarkan janji kemerdekaan Indonesia di kemudian hari. Tanggal 1 Maret 1945, Saiko Shikikan Letnan Jenderal Harada Kumakichi mengumumkan pembentukan Dokuritsu Zunpi Chosakai atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Terdiri dari seorang ketua, 2 orang ketua muda, dan 60 orang anggota. Diangkat sebagai ketua Dr. KRT R. Rajiman Bediodiningrat dan diresmikan pada tanggal 28 Mei 1945. Dalam sidang pertama badan tersebut di Gedung Chuo Sangiin, Dr. Rajiman mengemukakan pertanyaan yang sangat penting artinya bagi kehidupan bangsa Indonesia di kemudian hari, yaitu mengenai apakah dasar dari negara Indonesia yang merdeka. Pertanyaan ini disambut dengan usul-usul dari para anggota BPU PKI. Tanggal 29 Mei 1945,
Mr. Muhammad Yamin, anggota, mengajukan usul 5 azas bagi Indonesia merdeka yang bertitik berat pada aspek historis dan yuridis konstitusional, yaitu 1. Peri kebangsaan, 2. Peri kemanusiaan, 3. Peri ketuhanan, 4. Peri kerakyatan, 5. Kesejahteraan rakyat. Pada tanggal 31 Mei 1945, Mr. Supomo, anggota, mengemukakan pokok-pokok pikiran mengenai dasar negara Indonesia yang bertitik berat pada aspek yuridis konstitusional, yaitu 1. Negara nasional yang bersatu, 2. Takluk kepada Tuhan, 3. Sistem badan permusawaratan, 4. Sistem ekonomi berdasarkan asas kekeluargaan, 5. Hubungan antar bangsa yang bersifat kekeluargaan negara Asia Timur Raya. Tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno, anggota, mengemukakan rumusan tentang dasar negara Indonesia yang bertitik berat pada aspek ideologi, yaitu 1. Kebangsaan Indonesia, 2. Internasionalisme atau peri kemanusiaan, 3. Mufakat atau demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial, 5. Ketuhanan yang Maha Esa. Pada akhir pidatonya, Insinyur Soekarno mengemukakan nama dari usul rumusannya tersebut. Saya namakan ini dengan petunjuk seorang teman kita ahli bahasa. Namanya ialah Pancasila. Saya pun tidak mau menerima julukan pencipta Pancasila. Saya sekadar menerima julukan penggali Pancasila. Sesudah menampung usul-usul dari anggota, maka dibentuklah panitia kecil 9 orang yang terdiri dari Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, Mr. Muhammad Yamin, Mr. Ahmad Subarjo, Mr. A.A. Maramis, Kiai Abdul Kahar Muzakir, Wahid Hashim, Abi Kusno Cokro Suyoso, dan Haji Agus Salim. Panitia ini bertugas membahas usul-usul yang telah dikemukakan. Pada tanggal 22 Juni 1945, panitia kecil ini menghasilkan suatu dokumen yang kemudian dikenal dengan nama Piagam Jakarta. Dalam Piagam Jakarta terdapat perumusan sistematis dari 5 dasar yang akan menjadi landasan negara Indonesia merdeka, yaitu 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hasil rumusan panitia kecil ini kemudian diterima oleh sidang Dokurecu Junbi Josakai. Akan tetapi, keempat rumusan ini masih tetap merupakan usul, meskipun rumusan dari Piagam Jakarta merupakan rumusan yang terakhir. Sebab, pertama, Dokurecu Junbi Josakai masih berstatus sebagai badan penyelidik dan bukan badan persiapan itu sendiri. Kedua, Dokurecu Junbi Josakai belum mewakili seluruh Indonesia sebab badan ini terbatas untuk wilayah kekuasaan tentara ke-16, yaitu Jawa dan Madura. Jadi Sumatera dan Indonesia Timur belum terwakili. Ketiga, badan ini kemudian dibubarkan pada tanggal 7 Agustus 1945 dan dibentuk badan baru, yaitu Panitia Persiapan Kemerdekaan atau Dokurecu Junbi Iinkai sebagai badan yang lebih representatif. Atas panggilan Marskal Terauchi, Bung Karno, Bung Hatta, dan Dr. Rajiman, pada tanggal 9 Agustus 1945 berangkat ke Dallas, Indochina. Di sana dikemukakan bahwa pemerintah Kemaharajaan Jepang
telah memutuskan untuk memberikan kemerdekaan pada Indonesia. Lalu dibentuklah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang terdiri atas 12 wakil dari Jawa, 2 wakil dari Sumatera, 2 wakil dari Sulawesi, sedangkan Maluku, Kalimantan, Sunda Kecil, serta golongan Cina masing-masing diwakili oleh seorang. Dipilih sebagai ketua PPKI adalah Insinyur Soekarno. Sementara itu, pada saat yang bersamaan, Amerika Serikat telah menjatuhkan bom atom di Hiroshima dan Nagasaki yang merupakan pukulan mematikan bagi Jepang. Tanggal 13 Agustus 1945, dalam perjalanan kembali ke Jakarta, barulah Bung Karno, Bung Hatta, dan Dr. Rajiman bertemu dengan wakil dari Sumatera, Mr. Teku Muhammad Hasan, Dr. Amir, dan Mr. Abbas. Disinilah mereka bersepakat untuk secepatnya merealisir proklamasi kemerdekaan. Tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyatakan menyerah pada Angkatan Perang Sekutu yang disusul dengan pelaksanaan pengambil alihan kekuasaan wilayah-wilayah yang semula dikuasai Jepang kepada Angkatan Perang Sekutu. Sementara itu, sudah sejak lama di wilayah Indonesia, khususnya di Jakarta, timbul berbagai gerakan pemuda yang ingin segera merebut kemerdekaan secara fisik dari Jepang dengan pelopor-pelopornya antara lain Sukarni, Adam Malik, Khairul Saleh, Syahrir, Sudiro, Wikana, Dr. Muwardi, dan lain-lain. Karena meruncingnya perbedaan pendapat antara golongan pemuda dengan para pemimpin angkatan tua tentang kapan kemerdekaan itu diproklamirkan, maka pada tanggal 15 Agustus 1945 dini hari, Bung Karno dan Bung Hatta dibawa ke Rengas Dengklok oleh para pemuda ini untuk segera menyatakan kemerdekaan Indonesia. Namun tak pernah terjadi sesuatu sampai tanggal 16 Agustus 1945, di mana seluruh wilayah Indonesia saat itu berada dalam masa status quo, karena pasukan Jepang terikat oleh kewajiban hukum internasional sebagai pihak yang kalah untuk tetap memelihara keadaan seperti apa adanya. Hal ini berarti janji kemerdekaan oleh Jepang telah menjadi batal. Di saat inilah, seorang perwira tinggi Jepang, Laksamana Tadashi Maeda, sebagai perwakilan Angkatan Laut di daerah kekuasaan Tentara Angkatan Darat ke-16, memberikan jalan keluar dengan mengizinkan pertemuan para pemimpin Indonesia untuk mempersiapkan proklamasi di rumah kediamannya yang bebas dari jangkauan kekuasaan Tentara ke-16 Rikugun. Di rumah inilah peristiwa yang sangat penting bagi sejarah kemerdekaan Indonesia telah terjadi. Naskah proklamasi dirumuskan oleh 3 pemimpin golongan tua di ruangan makan ini, dengan disaksikan oleh 3 eksponen pemuda, sedang beberapa orang lain yang hadir menunggu di ruang lainnya. Mereka yang ikut serta merumuskan adalah Bung Hatta dan Mr. Ahmad Subarjo sebagai penyumbang pikiran, sedang Bung Karno menuliskan teks proklamasi pada sebuah klat. Inilah klat naskah proklamasi yang ditulis oleh Bung Karno dengan sumbangan pikiran dari Bung Hatta dan Mr. Ahmad Subarjo. Sesudah klat selesai, mereka menuju ke ruang tengah untuk bersama-sama menandatangani naskah proklamasi selaku wakil-wakil bangsa Indonesia, seperti tertera pada naskah klat. Tetapi hal ini tidak disetujui.
atas usul dari salah seorang pemimpin pemuda, disarankan supaya Soekarno dan Hatta sajalah yang menandatanganinya atas nama bangsa Indonesia. Lalu Bung Karno meminta Sayuti Melik untuk mengetik kelat itu menjadi naskah asli dengan perubahan tempoh diganti menjadi tempo. Wakil-wakil bangsa Indonesia diganti dengan atas nama bangsa Indonesia, dan tanggal dirubah menjadi hari 17 bulan 8 tahun 05. Tahun 05 merupakan singkatan dari tahun Showa 2605, yakni penanggalan resmi Jepang di saat itu. Dan kemudian naskah asli inilah yang ditandatangani dan dibacakan pada tanggal 17 Agustus 1945. Dalam dua naskah ini, nampaklah perbedaan-perbedaan hasil perubahan dari kelat ke naskah asli. Akan tetapi masih belum jelas hingga sekarang mengapa naskah asli itu menghilang selama 20 tahun dan baru muncul kembali pada tahun 1965. Selama itu yang dikenal oleh umum justru naskah yang berupa konsep atau kelat dengan tulisan tangan dan bukan naskah yang autentik bertanda tangan. Pada tanggal 17 Agustus 1945 pagi, dibacakanlah proklamasi kemerdekaan Indonesia di Gedung Proklamasi, Jalan Pegangsaan Timur 56. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Namun kerja belum selesai, sebab bangsa Indonesia yang merdeka ini masih harus menetapkan undang-undang dasarnya. Sementara itu, pada tanggal 17 Agustus 1945 sore, Bung Hatta menerima utusan Kaigun yang membawa pesan pimpinan rakyat di wilayah Indonesia bagian timur yang mengatakan berkeberatan terhadap bagian kalimat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar yang berbunyi, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, karena memberi kesan perlakuan yang membedakan agama satu dengan lainnya. Akhirnya sebelum sidang panitia persiapan, mulai tanggal 18 Agustus 1945, Bung Hatta bersama Ki Bagus Hatikusumo, Wahid Hashim, Mr. Kasman Singotimejo, dan Mr. Teguh Muhammad Hasan secara spontan sepakat untuk merubah rencana pembukaan Undang-Undang Dasar yang sekiranya akan menyebabkan perpecahan. Hal ini menunjukkan kebesaran jiwa dari para pemimpin Islam demi tegaknya negara kebangsaan yang dimiliki bersama. Dengan kata-kata beliau sendiri, Bung Hatta menulis mengenai hal ini. Karena begitu serius rupanya, esok paginya, tanggal 18 Agustus 1945, sebelum sidang panitia persiapan bermula, saya ajak Ki Bagus Hatikusumo, Wahid Hashim, Mr. Kasman Singotimejo, dan Mr. Tengku Hasan dari Sumatera mengadakan suatu rapat pendahuluan untuk membicarakan masalah itu. Supaya kita jangan pecah sebagai bangsa. Kami mufakat untuk menghilangkan bagian kalimat yang menusuk hati kaum Kristen itu dan menggantinya dengan ketuhanan yang Maha Esa. Apabila satu masalah yang serius, yang begitu membahayakan keutuhan negara, dapat diatasi dalam sidang kecil yang lamanya kurang dari 15 menit, itu adalah suatu tanda bahwa pemimpin-pemimpin tersebut di waktu itu
benar-benar mementingkan nasib dan persatuan negara. Perubahan yang disetujui oleh 5 orang tersebut oleh sidang lengkap Panitia Persiapan Kemerdekaan kemudian disetujui pula dengan suara bulat. Maka pada hari itu pula, tanggal 18 Agustus 1945, disyahkan Undang-Undang Dasar 45, di mana Pancasila telah terkandung dalam alinea keempat pembukaannya. Dengan menyaksikan perbandingan antara rumusan Pancasila yang diucapkan oleh Bung Karno di muka sidang Dokuricu Zunbi Chosakai dengan rumusan yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45, dapat dilihat beberapa perbedaan susunan dan kalimat-kalimat yang termuat di dalamnya. Ayo maju, maju, ayo maju, maju. Kemudian akan menjadi lebih jelas lagi apabila kita melihat perkembangan rumusan-rumusan tersebut. Sejak merupakan usul-usul dari beberapa anggota Dokuricu Zunbi Chosakai, dirumuskan oleh panitia kecil, dan rumusan dasar negara yang syah diresmikan dan tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 yang baru disyahkan itu, pada tanggal 18 Agustus 1945 sore, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia dalam sidangnya memilih Insinyur Soekarno sebagai Presiden pertama Republik Indonesia dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden. Namun tentara ke-16 tidak pernah mau mengakui kemerdekaan Republik Indonesia. Sebab semenjak penyerahan Jepang pada Sekutu tanggal 14 Agustus, mereka harus memelihara status quo sampai Angkatan Perang Sekutu menggantikan mereka. Hal ini menyebabkan situasi yang gawat. Dalam rapat raksasa di lapangan Ikada pada tanggal 19 September 1945, nyaris terjadi bentrokan antara massa rakyat dengan tentara Jepang. Tanggal 29 September 1945, tibalah pasukan-pasukan sekutu yang merupakan komando khusus dari SIEC, Southeast Asia Command, yang diberi nama Light Forces Netherlands East Indies, di bawah Letnan Jenderal Sir Philip Christensen. Namun ternyata kedatangan pasukan sekutu ini membawa orang-orang Nika dan mempersenjatai lagi bekas-bekas pasukan-pasukan Knil yang ditawan Jepang. Mereka terang-terangan hendak menegakkan kembali Hindia Belanda. Tentu saja hal ini menyebabkan pecahnya pertempuran-pertempuran